Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dengan saya Eka Setiawan dalam program Coffee Talk selama 30 menit ke depan. Di tengah lonjakan kasus COVID yang semakin meningkat, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Mereka bingung, di sela isolasi mandiri mereka tidak dapat beraktivitas secara leluasa. Dan mereka kebingungan mesti makan apa, mau cari makan di mana. Begitu juga dengan obat-obatan dan vitamin. Beruntungnya, pemirsa, ada sekelompok orang, elemen masyarakat, pemuda milenial yang mau bantu turun mereka yang sedang terpapar COVID dan melakukan isolasi mandiri. Bersama kita sudah hadir Koordinator Komunitas Bantu Sesama, Mas Bakti Saputra. Selamat datang, Mas Bakti. Saya panggil Mas ya. Mas Bakti ya. Oke, Mas Bakti. Apa sih yang memotivasi kalian tuh tergerak untuk turun membantu mereka yang saat ini sedang isoman atau isolasi mandiri? Ya. Awalnya sih ini obrolan antar teman. Awalnya 3 orang sih. Karena keresahan kita, apa sih yang bisa kita lakuin selain kritik pemerintah terhadap pandemi? Ya udah kita lakuin aksi aja. Tapi mau lakuin aksi apa? Coba kita gali apa ya yang kita nggak punya uang, gitu. Tapi kita punya waktu nih. Akhirnya kayaknya teman-teman isoman tuh susah deh, terbatas. Mereka mau gerak itu terbatas. Yaudah kita bantuin aja jadi kurir. Konsep awalnya itu jadi kurir ojek online lah, pengganti ojek online, tapi kita gratis, kita cuma-cuma. Jadi mereka bisa pesan, nanti kita carikan, terus kita antarkan. Jadi mereka nggak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka atau obat-obatan yang ingin mereka cari. Cukup di rumah aja mereka, kita yang kuririn barang yang mereka cari itu sih, Mas. Nah, sejak kapan gerakan ini dimulai dan bagaimana respon masyarakat? Gerakannya dimulai sejak PPKM level 4 di Bandar Lampung diberlakukan. Kalau nggak salah sih tanggal 5 Juli bulan kemarin ini kita baru mulai. Dan awal gerakannya itu ya kita bertiga. Jadi di hari pertama itu ada 3 atau 4 orang gitu yang sudah itu rekan-rekan yang tergabung dalam komunitas Bantu Sesama ini. Nah terus pada saat kebijakan PPKM darurat yang lantas kemudian dirubah menjadi tingkatan level tingkatan, itu atau memang sejak pandemi ini mulai melanda di Republik ini? Sejak PPKM darurat aja sih kita mulai. Darurat ya. Karena kita kemarin waktu pandemi awal belum bisa kegiatan gitu. Kemudian karena saya juga penyintas, saya ngerasain apa yang bisa mereka rasakan itu. Jadi ya udahlah. Memang gimana rasanya pada saat itu Anda di rumah sakit atau isolasi mandiri? Saya awalnya isolasi mandiri. Tapi karena ibu saya kena juga, akhirnya saya temenin di rumah sakit. Jadi isolasinya di rumah sakit. Tapi sudah 3 hari sih isolasi di kosan dulu sempat. Gitu. Akhirnya saya ngerasain itu nggak bisa kemana-mana, cuma megang handphone nih. Stres ya pasti. Stres. Nah itulah yang, gue itu waktu isolasi stres banget nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara gue harus makan, minum vitamin segala macam. Udah. Sempat dikucilin nggak pada saat itu? Nggak sih, alhamdulillah. Support dan ya support itulah yang menghidupkan semangat teman-teman yang lagi isolasi. Karena stres harus 14 hari untuk di rumah aja itu, aduh. Jadi akhirnya gerakan kita pun di setiap paket yang kita kirim itu ada kata-kata, ayo Kak, semangat ya Kak, kita pasti bisa ngelewatin ini. Ada kata-kata penyemangat. Salam hangat temanmu. Pesan itu yang selalu kita sampaikan di setiap paket yang kita kirimkan ke teman-teman yang isoman. Dan apa respon masyarakat dari inisiatif kawan-kawan komunitas Bantu Sesama ini? Adakah antusiasme, justru menuai cibiran dan lain? Kita tahu kan di zaman now ini belum tentu niat baik dan itikat baik itu juga berbalas baik ya. Ya. Respon masyarakat alhamdulillah baik. Jadi karena saya share
pertama kali itu di Instagram saya, dan itu alhamdulillah banyak yang repost di Instagram masing-masing yang saya pun nggak kenal, Kak izin repost, dan hari itu juga hari kedua langsung rame teman-teman yang isoman minta bantu gitu. Bahkan ada yang di daerah Jatimulya untuk, Kak minta tolong dong tukerin gas di rumah saya gitu. Sama galon. Oke, kita berangkat sana. Kita tukerin gas sama galon di rumah dia. Ini keren nih. Jadi sampai gas dan Iya. isi air galon pun kalian Iya. mau bantu. Iya, Itu cuma-cuma. Cuma-cuma, Kak. Cuma-cuma ya, Bro ya. Cuma-cuma. Wow. Terus apa namanya? Bagaimana Bakti itu tahu ada orang-orang yang sedang melakukan isolasi mandiri? Kita kasih kontak kita, ada 2 nomor saya dan nomor Rengga, teman saya juga. Ringga itu Rengga tergabung? itu ya sama Oh. 3 orang awal ini. Jadi Oke. nomor saya dan nomor Rengga yang dicantumin. Karena kalau nomor saya saja dirasa takut keteteran kitanya. Jadi mereka WhatsApp ke kita, Kak, bener nggak ini infonya? Biasanya gitu sih isi pesan mereka. Bener, Kak. Kemudian kita kasih format, biasanya nama, alamat, nomor telepon, kemudian kebutuhannya apa. Kemudian karena di minggu awal kita sempat keteteran dan beberapa salah sasaran, akhirnya kita tambahin tuh bukti swab positifnya atau hasil yang apa? Yang ada hasil yang langsungnya itu bukan Rapid surat, antigen. hasil antigennya. Nah, dari situ kemudian kita data, biasanya kita data dulu, kita ada grup, kita data ada berapa nih hari ini 20. Kita kan maksimal pengiriman 20 karena tenaga, dana juga mampunya segitu sehari. Kemudian baru kita kirimkan ke teman-teman yang isoman. Oke, baik, tahan dulu ya. Siap. Keep dulu Bang Bakti. Ya. Pemirsa, ini masih menarik perbincangan kita. Tentunya kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ya. Jangan kemana-mana.